Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Again the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Tan Yun menjawab 19 pertanyaan satu demi satu, semuanya dijawab dengan benar. Wajah Zhu Geyu menjadi muram. Tan Yun menjawab 1, 2 pertanyaan, normal, menjawab 19 pertanyaan berturut-turut dengan benar, ini luar biasa. Duling dan Yin Suiling, yang berkompetisi dengan Tan Yun di arena, semuanya adalah alkemis hebat tingkat tinggi. Pada saat ini, Duling sedikit menggertakkan giginya. Wajah anggun Yin Sui sudah tertutup butiran keringat, dan wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Aku sangat marah, Zhongye bergumam. Untuk pertanyaan terakhir ini, walaupun Yin Suiling tidak bisa menjawab dengan benar, juga tidak akan membiarkan binatang kecil ini menjawab dengan benar. Zhu Geyu diam-diam berpikir untuk mengganti obat mujarab tingkat 6 yang seharusnya dikeluarkan dengan obat mujarab hijau-hijau sepanjang satu kaki yang tampak seperti ular. Setelah ramuan ini keluar dari telapak tangan kanannya entah dari cincin semesta, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xinying merasa marah, karena ramuan ini adalah ramuan berbasis tanah yang langka, ular Xuancao. Dan itu adalah obat mujarab selama 1800 tahun. Mereka bertiga tahu bahwa Zhu Geyu pasti merasa bahwa Yin Suiling dari istananya tidak bisa menjawab, akan lebih baik untuk mempermalukan Tan Yun dengan ramuan langka ini, sehingga tidak satu pun dari ketiganya yang bisa menjawab. Pada saat ini, 3 murid sekte kuno, serta lebih dari 2 juta murid, berkata satu demi satu. Kamu bisa mengenali ramuan ini. Aku tidak mengenalinya. Kamu lihat Tan Yun, Yin Suiling dan kakak senior Du semuanya diam, sepertinya mereka juga tidak tahu. Dengan diskusi para murid yang terdengar di telinga, Zhu Geyu berpura-pura berkata, kalian diam, agar tidak ingin mempengaruhi 3 orang untuk menjawab. Ketika semua orang diam, Tan Yun tampak tenang, dan Yu Guang melirik Yin Suiling dan Du Ling, yang berkeringat deras dan tenggelam dalam pikirannya. Melihat bahwa mereka sudah terlambat untuk menjawab, Tan Yun tidak ingin menjawab. Menurut pendapatnya, keduanya pasti tidak mengenali ramuan itu. Mengapa tidak membiarkan mereka menjawab terlebih dahulu? Jika salah satu menjawab salah, bukankah lebih baik dikurangi 50 poin? Seperti yang kita semua tahu, ada banyak jenis eliksir, dan ada banyak eliksir dengan penampilan yang sangat mirip. Obat mujarab seperti itu dapat dengan mudah membingungkan jika Anda tidak membedakannya dengan hati-hati. Zhu Jiyu melirik mereka bertiga, dalam 3 napas, mereka bertiga tidak dapat menjawab, mereka akan dikurangin 20 poin. Tuan Istana, murid tidak tahu. Yin Suiling menggelengkan kepalanya, dengan hormat. Senior, murid tidak tahu. Duling melipat tinjunya dan membungkuk. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, tetapi ketika dia melihat Tan Yun, sudut mulutnya sedikit naik, dan dia berkata dengan keras, saya telah memberikan kesempatan kepada keduanya, dan tidak satu pun dari mereka menjawab, baik. Sepertinya keduanya masih harus belajar lagi. Bagi sang alkemis, konyol bahkan eliksirnya tidak tahu. Haha, Duling berkata dengan nada mengejek, kamu tidak malu, ketika kamu mengucapkan kata-kata besar. Ketika kamu mengatakan ini, kamu tidak berpikir kamu hanya seorang murid tukang, dan masuk akal jika kamu tidak dapat menjawabnya, kan? Betul sekali, Yin Suiling mencibir. Jika aku menjawab, bagaimana kalau kamu menamparkan wajahmu sendiri? Tan Yun berkata tanpa senyum. Keduanya secara alami tidak akan setuju. Bagaimana jika Tan Yun benar-benar tahu? Malas. Yin Suiling berkata, menutupin rasa malunya. Zhu Geyu berkata, masih ada waktu nafas terakhir. Tan Yun dengan tenang berkata, ramuan ini adalah pohon anggur naga hijau dengan atribut tanah dan api. Ini memiliki tahun 1800 tahun. Mendengar ini, semua murid terkejut bahwa Tan Yun benar-benar tahu obat mujarab ini.
Saudara hebat, dan dia menjawab 20 pertanyaan berturut-turut. Kakak Tan, kamu yang terbaik. Kebun obat Huang Fu Shengzong Lingshan dan para murid dan Mai bertepuk tangan dan sangat gembira. Di sisi lain, Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Karena obat mujarabnya jelas adalah ular mistika yang berbasis di bumi, meskipun Tan Yun benar tahunnya, dia masih merujuk ke ular mistika kejadilah pohon anggur naga hijau. Selain itu, sifat tanah digambarkan sebagai sifat tanah dan api. Di antara ratusan tetua dari Sekte Peri Abadi, para tetua yang berpengetahuan luas dan 4 tetua di Istana Jiwa Abadi menggelengkan kepala mereka. Bagaimanapun, Tan Yun salah. Pada saat ini, hanya para murid yang berpikir bahwa Tan Yun benar. Zhu Jiyu melirik Tan Yun dan berkata dengan keras, Tan Yun menjawab salah, Huang Fu Shengzong mengurangi 50 poin. Ah, kakak Tan salah. Dan Niu dan murid taman obat dan pil lainnya diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan, 50 poin hilang. Hahaha, sudah kubilang, Tan Yun Huang Fu Shengzong, bagaimana dia bisa menjawab dengan benar? Lihat, semuanya, lihat, dia salah. Ejekan para murid Sekte Peri Abadi dan murid Istana Jiwa Abadi terdengar di telinganya, dan Tan Yun mengangkat alisnya. Saya salah. Apakah salah? Pada saat ini, Zhu Geyu, yang telah menyelesaikan 30 soal ujian, berbalik dan berjalan menuju kursi tengah. Sepertinya tua ini, seperti orang lain, percaya bahwa saya salah. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan tatapan licik di matanya, dia berkata dengan keras, Tuan Istana Zhu Ge, sebentar. Ada apa? Zhu Geyu melihat ke belakang, terlihat marah. Mengapa Anda mengatakan bahwa junior salah dalam menjawab? Tan Yun menyipitkan mata pada Zhu Geyu, bagaimana jika jawaban junior ini benar? Benar. Zhu Geyu mencibir, kamu bilang ular mistika adalah anggur naga hijau. Apa itu anggur naga hijau? Saya pikir setiap tetua yang hadir belum pernah mendengarnya, kan? Selain itu, 5 elemen rumput mendalam ular memiliki atribut tanah, atribut api dari mana? Nama dan atribut ramuanmu salah, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh. Zhu Geyu mengabaikan Tan Yun dan langsung menuju tempat duduknya. Tan Yun, kamu memang salah. Jika 50 poin dikurangi, jadi biarkan. Shen Subing berkata, Anda telah menjawab 19 pertanyaan berturut-turut, itu bagus. Yah, Subing benar. Tantai Xuanzong menjawab. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada santai, Tuan Sekte, Ketua, murid itu tidak melakukan kesalahan. Hah? Tantai Xuanzong sedikit tidak senang. Tuan Sekte, murid akan berkonsultasi dengan Tuan Istana Zhu Ge untuk membuktikan bahwa murid itu tidak melakukan kesalahan, kata Tan Yun. Melihat kegigihan Tan Yun, seketika Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, Shen Subing tiba-tiba berpikir bahwa 2 tahun lalu, Tan Yun telah menyebut nama Jade Grace di zaman kuno, yang mengejutkannya. Akibatnya, bibirnya diam-diam berucap, dan sebuah suara masuk ke telinga Tantai Xuanzong, Sekte Guru, menurut pendapat kami, rumput giok kebangkitan, Tan Yun awalnya mengatakan bahwa itu adalah 3 jiwa rumput surga. Dia memiliki beberapa eksplorasi ramuan kuno. Mungkin belum tentu benar bahwa Snake Mistika benar-benar disebut naga anggur hijau. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, mengangguk, dan menatap Zhu Geyu, Tuan Istana Zhu Ge, karena Tan Yun ragu, sebagai penguji, Anda masih harus meyakinkannya. Mendengar ini, Zhu Geyu melirik Tan Yun, oke, Tuan Istana ingin mendengar, kenapa Anda benar? Tuan Istana Zhu Ge, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika junior ini benar tetapi penilaianmu salah, apa yang harus kamu lakukan? Ini benar-benar arogan, penguasa istana, dan seluruh dunia tahu, dan tidak mungkin salah. Zhu Geyu sangat marah. Tuan Istana Zhu Ge, karena kamu sangat arogan,
bisakah kamu berani menyetujui taruhan junior? Tan Yun berkata dengan suara keras, jika junior salah, 190 poin yang junior dapat, ditambah 250 poin yang didapat Huang Fu Shengzong sebelumnya, total 440 poin, semuanya dikurangi. Jika junior ini benar, istanamu akan dikurangin 440 poin dan memberikan ke Huang Fu Shengzong. Tuan Istana Zhuge, beranikah kamu bertaruh? Begitu ini dikatakan, para penonton menjadi gempar. Ruyan Wuji dan ratusan tetua sekte peri abadi memandang Tan Yun, beberapa menggelengkan kepala, beberapa mencibir. Hal yang sama berlaku untuk 4 tetua istana jiwa peri dan para murid. Di sisi lain, Huang Fu Shengzong, kepala gerbang abadi dan gebang dalam dari 3 divisi, memandang ke arah Tan Yun tanpa ekspresi. Bahkan, mereka bahagia di hati mereka. Mereka berharap Tan Yun salah. Pada saat itu, skor divisi pil akan hilang. Semua para master istana, dan ratusan tetua dari 3 sekte kuno semuanya percaya bahwa Tan Yun salah. Tuan istana ini berjanji. Sebelum kata-kata Zhuge Yu selesai, Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh dari tempat duduknya, berhenti. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata dengan serius, Tan Yun, skor ini penting. Jika Anda benar yakin melakukan ini, Tuan ini akan menyetujui Anda. Tetapi ingat tidak mudah untuk mendapatkan skor ini. Benar, Tan Yun. Tang Xinying setuju. Shen Subing berdiri perlahan. Setelah melihat Tan Yun, dia memandang Tantai Xuanzong dan Tang Xinying dan berkata, Master Sekte, Kepala Tang, bawahannya ini percaya Tan Yun. Bawahan percaya bahwa tidak hanya kekuatannya menciptakan keajaiban, tetapi juga tentang alkemis. Terima kasih ketua atas kepercayaannya. Tan Yun membungkuk dan berkata dengan suara keras, hormat ketuan, Kepala Tang, murid ini pasti akan melakukan yang terbaik. Baiklah, Tantai Xuanzong mengangguk. Bagaimanapun, karena Tan Yun bisa ikut kompetisi 4 keterampilan seperti biasa. Memikirkan hal ini, Tantai Xuanzong merasa sedikit lega. Oke, Tang Xinying mengelengkan kepala. Zhuge Yu membenci Tan Yun, Tuan istana ini, ingin mendengar bagaimana Anda menjelaskan, dan bagaimana bisa rumput ular menjadi pohon anggur naga hijau. Menghadapi ejekan Zhuge Yu, Tan Yun tersenyum, dan suara itu menyebar ke semua orang yang hadir. Ramuan yang dipegang oleh Master Istana Zhuge memang disebut ular rumput hijau, tetapi pada zaman kuno disebut naga anggur ungu, jadi saya katakan itu anggur naga ungu. Zhuge Yu menyeringai dan berkata, buat saja nama yang tidak diketahui semua orang, apakah menurutmu semua orang bisa mempercayainya? Bodoh. Tuan Istana Zhuge, apakah junior ini bodoh atau dirimu, kamu akan tahu nanti. Tan Yun menyindir. Pohon anggur naga ungu, terlihat seperti ular, tetapi di zaman kuno disebut anggur roh ular hijau. Karena naga muda sangat suka memakannya, itu dinamai anggur naga di zaman kuno. Ini adalah asal dari anggur Qinglong. Saya tidak perlu melihat pohon anggur roh naga yang berusia 1800 tahun. Saya juga tahu bahwa jika kulit pohon anggur dikupas, ada 18 lapisan jaringan pohon anggur di dalamnya. 18 lapisan dari 5 elemen ini milik tanah, dan mereka sangat serbaguna. 10 hal penting dari Yazun terbaik. Mata Tantai Xuanzong dan Tang Xinying tiba-tiba menyala, karena terlepas dari ketidaktahuan, tentang asal-usul roh naga anggur hijau. Zhuge Yu mengerutkan kening, melihat ratusan tetua di kursi sekte peri abadi, ejekan di matanya mulai menghilang. Tan Yun, lanjutkan. Tantai Xuanzong setuju. Murid patuh Master Sekte. Tan Yun menjawab, dan dalam 18 lapisan jaringan tanaman anggur atribut tanah, ada juga sejenis larutan obat, totalnya 18 tetes. Alasan mengapa 18 tetes adalah karena roh naga setiap 100 tahun pertumbuhan, 1 tetes akan mengembun. 18 tetes cairan obat ini memiliki 5 elemen api,
mereka adalah ramuan utama untuk memperbaiki semacam pil tertinggi. Zugeyu tiba-tiba menyela, banyak omong kosong. Ular rumput hijau paling baik hanya satu ramuan untuk menyempurnakan pil Yazun terbaik, semua orang tahu itu, bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil Zun terbaik. Juga, 18 tetes cairan obat di dalamnya tidak memiliki atribut sama sekali, tetapi kamu mengatakan itu adalah atribut api. Ratusan tetua dari 3 sekte kuno mengangguk setuju. Di hadapan keraguan semua orang, Tan Yun memandang Zugeyu sambil tersenyum, Tuan Istana Zuge memiliki pengetahuan yang dangkal, itu urusanmu, tetapi kamu tidak dapat menggunakan kepicikanmu untuk menyalahkan junior ini. Tolong keluarkan ular rumput hijau, dan junior akan memverifikasi di depan semua orang, apakah itu pohon anggur naga hijau. Hah! Zugeyu mengibaskan tangan kanannya, dan pohon anggur naga hijau sepanjang 1 kaki terbang menuju Tan Yun. Setelah Tan Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sambil berkata, Tuan Istana Zuge, karena ini adalah verifikasi, maka ramuan ini akan dihancurkan. Anda tidak akan menyalahkan junior kan? Jika kamu dapat membuktikan bahwa 18 tetes obat cair adalah atribut api, maka pemilik istana mengakui bahwa itu adalah pohon anggur naga hijau. Zugeyu berkata, dengan mata dingin, demikian pula, jika Anda tidak dapat membuktikannya, Anda akan menghancurkan obat mujarab saya saat itu, dan memfitnah reputasi penguasa istana. Penguasa istana akan menyelesaikan masalah ini, denganmu. Tan Yun mencibir, dan segera, indera spiritual mengendalikan rumput misterius ular untuk terbang menjauh dari tangannya, melayang di atas platform tinggi. Dengan gelombang lengan kanan Tan Yun, segera, ledakan kekuatan spiritual berubah dari kekosongan menjadi puluhan bilah angin emas, memotong rumput ular lapis demi lapis dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya 18 tetes obat cair cian yang tersuspensi dalam kehampaan dalam napasnya. 18 tetes cairan obat ini semuanya adalah benda non-atribut dalam ingatan semua kultivator yang tahu rumput mendalam ular. Jelas bukan atribut api seperti yang dikatakan Tan Yun. Tan Yun menggunakan gambar udara untuk membuat 18 tetes cairan obat yang tersuspensi dalam kehampaan. Melihat ratusan tetua di kursi atas, tengah dan bawah, dia sedikit membungkuk dan berkata, siapa penatua yang memiliki atribut api? Bersedia datang untuk membantu junior. Saya datang. Suara tua, seorang tetua berusia 90 tahun dari sekte peri abadi tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya dan muncul di samping Tan Yun. Saya datang. Suara tua, seorang tetua berusia 90 tahun dari sekte peri abadi tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya dan muncul di samping Tan Yun. Orang ini adalah kepala tetua dari sekte peri abadi divisi pil, Yang Mulia Wening. Ini adalah alkemis bijak tingkat tinggi. Bocah, silakan, bagaimana orang tua ini bisa membantu? Sosok Tan Yun melintas, dan muncul 10 kaki di belakangnya, berkata, tolong keluarkan atribut apimu dan lepaskan suhu api sampai ekstrim. Iya, Venerable Wening membuka mulutnya, dan sekelompok api biru setinggi 100 meter naik ke langit. Saat itu tergantung di langit di atas ketinggian 100 meter, gelombang panas melonjak dan menyebar di seluruh ladang keberuntungan abadi. Yang Mulia Wening telah mengendalikan api sejati dalam hidupnya hingga suhu maksimum. Jika dia membiarkan api sejati dalam hidupnya untuk membakar, platform tinggi para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, pasti akan berubah menjadi abu. Di mata semua orang, pada pikiran pertama Tan Yun, 18 tetes obat cair cian dalam kehampaan terbang ke api sejati kehidupan 100 meter. Ini adalah, mata Yang Mulia Wening melebar. Dia melihat bahwa 18 tetes cairan obat tidak hanya tidak menguap dalam api sejatinya, sebaliknya, warnanya berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah muda. Setelah beberapa napas, itu berubah menjadi 18 tetes cairan merah terang.
Senior, kamu bisa memadamkan api sejatimu. Tan Yun berkata, Yang Mulia Wening menyingkirkan api sejatinya, melihat ada 18 obat cair berdarah di depannya, terkejut, bagaimana mungkin itu benar-benar atribut api. Tan Yun, apakah kamu tahu apa tujuan dari 18 tetes obat cair atribut api ini? Yang Mulia Wening memandang Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan. Dia adalah seorang idiot pil, dan dia rindu untuk mengetahui farmakologi dari setiap obat mujarab. Wajah Zugeyu pucat, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar. Semua penonton terkejut. Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Again the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya.